Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin Sugiarti. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Inilah kompetensi dasar untuk penyajian data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi berkelompok. Ini masuk ke dalam KD 3.2 dan 4.2. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama untuk menjelaskan pengertian statistika dan istilah yang lain, yang kedua menyajikan data berkelompok dengan tabel distribusi frekuensi, yang ketiga menganalisis sajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Oke, baiklah, yang pertama statistika. Apa perbedaan statistika dan statistik? Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan dari data. Sedangkan statistik adalah segala informasi yang bisa kita peroleh dari suatu data. Sehingga untuk memperoleh statistik, maka kita harus menggunakan statistika. Nah, statistika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskripsi, yang kedua statistika inferensia. Statistika deskripsi adalah statistika yang berkenaan dengan metode atau cara menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika ini mengorganisasikan data, menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi, dan membuat tabel distribusi frekuensi serta diagram. Sedangkan statistika inferensia adalah statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi merupakan semua objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar akan kita teliti. Yang selanjutnya adalah datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contohnya tinggi badan 5 siswa. Datum pertama 157, datum kedua 166, dan seterusnya. Sedangkan data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Oke, selanjutnya jenis-jenis data. Jadi data ini terbagi dua, ada data kuantitatif atau data numerik, ada data kualitatif. Nah, data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran atau perhitungan. Sehingga data kuantitatif ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya data tentang tinggi badan siswa. Yang kedua data diskrit, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan. Contohnya data jumlah mobil yang dimiliki SMA YPHB, ya. Dan yang kedua tadi ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau data yang menyatakan karakteristik yang dimiliki oleh objek yang diteliti. Contohnya data acara TV yang digemari siswa. Ya, itulah bedanya data kuantitatif dan kualitatif. Oke, selain itu ada yang namanya ukuran data. Apa itu ukuran data? Ukuran data adalah banyaknya datum pada data tersebut, itu namanya ukuran data. Ini contohnya. Diberikan data seperti ini,
Ini hasil pengukuran berat badan siswa. Nah, ini datum pertama 65 dan seterusnya. Kalau kalian hitung ini ukuran datanya ada 40. Karena datumnya ada 40. Tuh ya, itulah tentang ukuran data. Nah, selanjutnya ada yang namanya data tunggal, ada data berkelompok. Jadi suatu statistik dikatakan statistik data tunggal jika banyak variabel yang diteliti hanya satu. Sedangkan dikatakan statistik data berkelompok jika banyak variabel yang diteliti dikelompok-kelompokkan dalam beberapa kategori. Itu ya bedanya data tunggal dengan data berkelompok. Oke. Penyajian dalam bentuk tabel, karena penyajian data itu ada bisa atau dapat dilakukan dengan bentuk tabel, yang kedua bisa dilakukan dengan bentuk diagram. Nah, hari ini kita akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel dapat diartikan sebagai susunan objek yang menggunakan baris dan kolom. Nah, ada dua cara menyajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama dalam bentuk daftar baris dan kolom, yang kedua dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya bagaimana menyajikan data dalam bentuk daftar baris dan kolom. Oke, hari ini akan menyajikan bagaimana menentukan atau menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, daftar distribusi frekuensi pun ini terbagi dua. Yang pertama daftar distribusi frekuensi tunggal. Ini contohnya seperti ini ya, yaitu daftar dari data yang disajikan apa adanya tanpa disertakan rentang atau kategorinya. Contohnya ini ada nilai siswa, ada frekuensi. Nilai siswa 75, ada 3 dan seterusnya. Ini sudah kemarin dibahas ya. Dan ini yang kedua adalah daftar distribusi frekuensi dari data berkelompok, yaitu daftar dari data yang disajikan secara berkelompok atau diletakkan sesuai dengan kategorinya. Contohnya seperti ini. Nah, pada hari ini bagaimana kita menyajikan dari data yang diberikan ke dalam daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sebelum sampai ke sana, kalian harus mengenal dulu istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, kalian bisa perhatikan di sini ada informasi datanya tentang berat badan dalam satuan kilogram, kemudian ada frekuensi. Ya, di keterangan informasi berat badan ini kalian perhatikan ini sudah dalam bentuk interval, dan ini harus kalian ketahui bahwa di dalam interval ini ada yang namanya batas bawah, batas atas, interval kelas, banyak kelas, dan panjang kelas. Oke, kita dari banyak kelas dulu. Banyak kelas dari tabel yang disajikan ini ada 5. Dari mana nih banyak kelas? Nih, 35 sampai 39 itu kelas pertama. Kelas keduanya 40 sampai 44. Kelas ketiganya 45 sampai 49 dan seterusnya. Kelas keempat, kelas kelima. Ini ada sebanyak 5 kelas. Nah, di dalam kelas ini ada yang namanya batas bawah. Batas bawah ini berada di sebelah kiri. Jadi angka 35, 40, 45 dan seterusnya sampai 55 ini dikatakan batas bawah. Sedangkan yang angka 39, 44, 49 dan seterusnya sampai 59 ini dikatakan batas atas. Jadi batas atas kelas. Jadi ingat, batas bawah ada di sebelah kiri, batas atas ada di sebelah kanan. Lalu ini ada interval kelas. Nah, Ibu contohkan yang 40 sampai 44. Interval kelas itu dihitung dari mulai angka tersebut. Nah, ini berapa interval kelas dari 40 sampai 44? Ini ada 5. Cara menghitungnya mulai dari 40, 41, 42, 43, 44. Jadi ini ada 5 interval kelasnya. Lalu ada panjang kelas. Kalau panjang kelas menghitungnya dari atas ke bawah.
Nah, misalnya ini selisih batas bawah kelas keempat dan kelas kelima. Batas bawah kelas keempat 50, batas bawah kelas kelima 55. Selisihnya adalah 5. Itulah panjang kelas. Ternyata interval kelas dengan panjang kelas itu sama, hanya saja cara memulainya itu yang berbeda. Panjang kelas tidak hanya dilihat dari batas bawah, bisa juga dari batas atas. Misalnya nih, 39 ke 44, ini selisihnya adalah 5. Ya, itulah panjang kelas. Oke, baiklah, kalau kalian sudah mengerti tentang istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi, adalah kita mengetahui bagaimana menyajikan data ya ke dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan dulu jangkauan. Ini jangkauan dinotasikan dengan J. J diperoleh dari datum tertinggi dikurangi datum terendah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Ini dinotasikan dengan K. Dengan menggunakan rumus Sturges, banyaknya kelas itu dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n ini adalah ukuran data. Ya. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas. Ini dinotasikan dengan C. C diperoleh dari jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi langkah 1 dibagi langkah 2. Oke, ya. Ketika langkah 1, 2, 3 sudah selesai, nah maka tetapkanlah batas bawah di kelas yang pertama. Sehingga nanti kelas interval tersusun dengan mudah, tetapi semua datum termuat di dalam daftar interval yang kita buat, ya. Oke, maaf sebelumnya nih. Dan yang kelima, memasukkan datum ke dalam kelas interval untuk memudahkan dapat digunakan turus. Jadi untuk menghitungnya itu gunakanlah turus atau tali ya. Oke, perhatikan contohnya. Nih, misalnya ini ada 40 data siswa tentang tinggi badan siswa ya. Ini adalah data tinggi badan siswa dari 40 orang. Nah, ini dari data yang diberikan disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Maka dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita perhatikan bahwa datum terkecil dari data yang diberikan ini 151, datum terbesarnya 174. Maka jangkauannya adalah 174 dikurangi 151. Ini hasilnya 23. Yang kedua, banyak kelas. Banyak kelas menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n. N-nya 40, jadi log 40. Log 40 nilainya 1,6, lalu dikali 3,3, hasilnya 5,28, ditambahkan 1, hasilnya 6,28. Dibulatkan ini menjadi 6. Ya. Dan yang ketiga, mencari panjang kelas dengan rumus J dibagi K. Langkah 1 dibagi langkah 2. Jadi 23 dibagi 6 hasilnya 3,8. Kalau dibulatkan ini menjadi 4. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini harus berupa bilangan bulat. Nah, setelah diketahui langkah 1, 2, 3, maka ambillah batas bawah untuk kelas pertama. Nah, ini diambillah 151. Ini diambilnya dari datum terkecil. Boleh tidak sebelumnya misalnya 150? Boleh. Boleh tidak 152? Tidak. Jadi kalau kurang dari datum terkecil boleh. Asalkan nanti ketika kalian memasukkan atau mengambil datum untuk kelas pertama ini sampai nanti ke datum terakhirnya memuat semua datum-datum yang ada atau yang diberikan. Nah, ini misalnya ya. Untuk kelas pertama dimulai 151. Lalu kelas kedua dimulainya dari mana? Kita lihat di langkah ketiga. Langkah ketiga kita punya panjang kelas itu 4. Maka ketika kelas pertama batas bawahnya 151, maka di kelas kedua 151 ditambah 4. Ini 155.
Di kelas ketiga 155 ditambah 4 hasilnya 159. Terus ya, tambahin 4 jadi 163, tambahin 4 lagi jadi 167, ditambah 4 lagi jadi 171. Inilah batas bawah dari kelas yang kita buat ya, karena tadi ada sebanyak 6 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu batas atasnya bagaimana? Nah, ya, batas atasnya ini kan berarti dari batas bawah yang pertama ini nih, dari batas kelas yang pertama ini, panjang kelasnya adalah 4. Interval kelasnya juga 4. Karena panjang kelas sama dengan interval kelas. Cuma menghitungnya kalau interval kelas itu dari kiri ke kanan, dihitung dari angka 151. Nah, maka ketika kalian mencari panjang kelas ke bawah itu 4, maka kalau kalian menghitung ke kanan nambahinnya bukan 4 tetapi 3 ya. Jadi berkurang 1 dari panjang kelas tadi. Jadi 151 ditambah 3 154. Nah, baru ke bawahnya tinggal tambahin 4. 154 tambah 4 158, 158 tambah 4 162 dan seterusnya sampai berakhir di 174. Nah, perhatikan di sini. Kalau berakhir di 174, apakah datum terbesarnya masuk ke sini? Nah, ternyata masuk. Jadi ini bisa ya. Seperti itu. Jadi ketika kalian mengambil datum di batas kelas pertama tuh yang untuk batas bawahnya ini ya, itu harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Kalian boleh saja mengambilnya sebelum 151, tapi perhatikan nanti di batas atas kelas terakhir. Apakah dengan memulai 150 misalnya ya, nanti berakhirnya di sini berapa? Apakah datum terbesarnya muat tidak ke kelas terakhir ini? Itu yang harus kalian perhatikan. Oke. Sehingga dari hasil perhitungan tadi dengan mengikuti langkah-langkahnya dibuatlah seperti ini. Nih. Tadi ini langkah-langkahnya 1 sampai 4, lalu kalian buat tabelnya ya, buat tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Ini ada interval, ini bukan interval, harusnya ini adalah tinggi badan. Satuannya kilogram. Kemudian ini turusnya, ini frekuensinya. Oke, caranya kalian perhatikan dari sini. Ini misalnya 162. 162 ini masuk ke kelas mana? 162. Kalian perhatikan, oh masuk ke kelas ketiga. Tulis di sini, satu turus ya. Oke. Kemudian misalnya lagi 154. 154 kalian lihat lagi ke sini, masuk ke kelas mana? 1, 2, 3 atau yang mana? 154 masuk ke ini kelas pertama. Coret di sini ya. Tulis turusnya di sini. Oke, ini kalau yang sudah dimasukkan ke sini lebih baik dicoretin ya, dicoretin nih. Oh, ini sudah. Kemudian nanti misalnya 165 nih. Coret lagi, masuk ke mana? 165. Oh, 165 masuk ke kelas keempat. Taruh di sini turusnya. Atau misalnya kita mau ambil yang 172 ini. Coret ya, 172 masuk ke kelas mana? 172 masuk ke kelas ke-6. Coret ya di sini. Tulis satu turus. Sehingga ketika sudah selesai semuanya termasukkan ke sini, maka kita hitung turusnya ada berapa. Oh, ternyata kelas pertama jumlahnya ada 5. Kelas kedua ada 9, kelas ketiga 10 dan seterusnya. Maka ketika kalian jumlahkan ini semua hasilnya berupa atau sebanyak ukuran datanya, yaitu 40. Itulah cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok ya. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya paham apa yang sudah Ibu jelaskan, dan untuk mencobanya silahkan kalian kerjakan latihan ini ya. Silahkan nanti di rumah dikerjakan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan ya. Itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.